Gimana 17-annya? Rame? Rame ya. Siapa yang menang angkat tangan? Ada yang menang? Yang dapat hadiah? Oh, yang di belakang sana. Oh, itu juga menang. Oke ya. Baiklah, nanti yang menang hadiahnya kalau banyak kasih saya sedikit lah ya, kue-kuenya gitu. Puji Tuhan, mari kita buka Alkitab kita dalam 2 Raja-Raja pasal yang ke-6. Ya, 2 Raja-Raja di dalam Perjanjian Lama. Kita mau baca satu kisah ya kan. 2 Raja-Raja pasal yang ke-6. Kita mulai dari ayat yang ke-14. 2 Raja-Raja pasal 6 mulai dari ayat yang ke-14. Yang sudah ketemu katakan yes. Waduh, belum ketemu ya. Gampang kan sekarang nyanyi di HP ya. Kalau boleh ditampilkan juga bisa ya. Saya akan bacakan, saudara menyimak baik-baik ya ayat-ayat ini. 2 Raja-Raja pasal 6 mulai ayat 14. Maka dikirimnyalah ke sana kuda serta kereta dan tentara yang besar. Sampailah mereka pada waktu malam lalu mengepung kota itu. Ketika pelayan abdi Allah bangun pagi-pagi, ya ini ayat yang ke-15, dan pergi keluar, maka tampaklah suatu tentara dengan kuda dan kereta ada di sekeliling kota itu. Lalu berkatalah bujangnya itu kepada dia. Bujangnya itu maksudnya asistennya ya. Celakalah tuanku, apa yang akan kita perbuat? Ayat 16. Jawabnya, jangan takut sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka. Kemudian ayat yang ke-17, lalu berdoalah Elisa, ini Nabi Elisa. Ya Tuhan, bukalah kiranya matanya supaya ia melihat. Maka Tuhan membuka mata bujang itu sehingga ia melihat. Tampaklah gunung itu penuh dengan kuda dan kereta berapi di sekeliling Elisa. Sampai di situ dulu saudara. Elisa salah satu nabi yang luar biasa. Banyak kisahnya yang mencengangkan gitu ya saudara, kalau saudara baca tentang Elisa. Apa bedanya Elisa sama kita, sama saudara dan saya? Tidak ada bedanya. Sama-sama manusia. Dia makan roti, kita makan nasi. Betul enggak? Ya, dia minum air, kita juga minum air. Wah Pak, Elisa itu nabi yang mungkin dia minum ini air jam-jam mungkin ya. Karena kayaknya dia kok hebat banget gitu. Ya, Elisa ini sampai dia meninggal, tulangnya itu saudara, begitu ada orang meninggal kena tulangnya hidup lagi. Sampai segitunya luar biasa Tuhan berikan karunia kepada Elisa. Jadi mungkin orang berpikir Elisa ini bukan manusia biasa. Itu salah saudara. Elisa tetap manusia biasa, sama dengan saudara. Dia dilahirkan dari seorang ibu, ya kan? Dia mengalami semua fase kehidupan sama seperti kita. Ya, mulai dari anak kecil, remaja, ikut 17-an juga mungkin di negaranya ya kan. Kemudian tumbuh. Ya. Secara fisik, secara kemanusiaan tidak ada bedanya dengan saudara dan saya. Terus apanya yang beda? Sampai dia bisa melakukan hal-hal yang luar biasa di zamannya. Bedanya adalah Tuhan. Bedanya ada di Tuhan kita yang luar biasa. Tuhan mengaruniakan kepada Elisa membuka segel. Wah gitu ya, kalau saudara ya, buat anak-anak muda ini ngerti pasti ya. Ada segel-segel tertentu yang enggak dibuka kepada manusia lain tapi dibuka kepada Elisa. Contohnya adalah yang kita baca di 2 Raja-Raja pasal yang ke-6 ini. Kisahnya saudara, Elisa ini mau dibunuh. Ini kisahnya. Yang mau ngebunuh dia ini bukan sembarang orang. Bukan orang biasa atau bukan orang yang tidak punya kekuatan. Yang mau ngebunuh Elisa ini seorang raja yang punya pasukan. Ya, bisa dibaca di ayat-ayat sebelumnya itu.
raja ini ya di ayat yang tadi kita mulai baca, yang ke ayat 14, maka dikirimnyalah ke sana kuda serta kereta dan tentara yang besar. Bayangkan, untuk membunuh, menangkap satu orang nabi yang kalau dilihat Elisa pedang aja nggak punya, betul nggak? Senjata nggak punya. Tapi raja ini tahu ada sesuatu sama nabi ini, sehingga dia mengerahkan hampir seluruh kekuatannya, para prajuritnya untuk menangkap Elisa ini. Ini kisahnya ya. Kemudian Elisa santai. Santai kayak di pantai gitu ya. Dia makan, minum, menikmati hidup. Yang enggak santai siapa? Yang enggak santai namanya Gehasi. Gehasi itu bujangnya atau asistennya yang membantu dia untuk menjalani. Dia ini kan pelayanannya luar biasa Elisa nih, kesana kemari. Jadi dia perlu bantuan gitu. Nah, bujangnya ini panik waktu melihat Tuhan katanya. Bos katanya, gimana ini kita dikepung nih, mau ditangkap mau dibunuh. Ya, karena segel itu belum dibuka untuk si bujangnya. Itu bedanya, saudara. Bedanya kita sama Elisa. Maka itu Elisa berkata, ayat yang ke-17, mulai dari ayat yang ke-16. Jawab Elisa, jangan takut sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka. Ya. Waktu Elisa ngomong gini, bujangnya pasti bingung. Maksudnya apa bos ngomongnya, apa jangan-jangan bos ini udah stres atau depresi gitu ya, karena mau dibunuh ya. Karena sudah dikelilingi oleh pasukan yang besar yang mau menangkap dia. Dan itu kan manusiawi. Manusia pada waktu dikelilingi oleh masalah, betul nggak? Ya kan, dalam pekerjaan, dalam rumah tangga, dalam kalian sekolah, itu cenderung untuk apa? Panik. Semakin panik, semakin tenggelam dalam kepanikan sehingga hancur. Survei membuktikan ya, bahwa stres atau depresi itu bisa dialami sejak anak-anak usia SD. Bayangkan saudara. Dari mulai SD bisa stres, depresi yang mengakibatkan kehidupannya menjadi tidak baik. Bahkan ada yang bunuh diri. Ini kenyataan, betul nggak? Bukan anak kuliah, kan zaman dulu kan anak kuliahan, putus cinta, bunuh diri gitu ya kan. Sekarang anak SD bisa bunuh diri bukan gara-gara putus cinta, bukan. Tapi karena apa? Karena stres di sekolah. Bayangkan saudara. Dan orang tua nggak tahu bahwa dia stres banget dengan pelajaran sekolahnya sehingga dia bunuh diri. Jadi yang dialami oleh Elisa, oleh bujangnya ini juga ternyata secara makna dialami oleh kita semua. Dan bukan cuma orang dewasa, tapi mulai dari SD manusia bisa merasa seperti dikelilingi oleh pasukan musuh seperti ini. Ya, maka itu Bapak Ibu Saudara ya kan yang mempunyai anak, jangan menganggap remeh anakmu yang masih SD. Cari, ya terutama dengan Tuhan harus kita arahkan kepada Tuhan, itu udah pasti nomor satu. Tapi juga saya cari saudara, gimana supaya kita bisa mendidik anak, ini anak gitu ya. Saya banyak baca buku karena saya suka baca saudara ya. Ya ada sentuhan-sentuhan yang harus dilakukan kepada anak, contohnya menyentuh ininya, keningnya setiap hari, menyentuh ini tangannya di sebelah sini. Seperti itu saudara, itu akan membuat anak merasa dia memiliki seseorang yang menjaga, mengasihi, sehingga kalaupun dia stres di sekolahnya, kadang-kadang anak kita dibully, kita nggak tahu, dia nggak cerita, saudara, betul nggak? Tapi kalau dia merasa aman dengan keadaan orang tuanya, dia akan tetap aman. Gitu. Demikian juga dengan orang yang sudah dewasa, wah lebih parah lagi, saudara. Orang dewasa mungkin tidak akan, istilahnya tidak akan mengambil keputusan untuk bunuh diri gitu misalnya, karena dia sudah dewasa, betul kan? Pasti banyak pertimbangan gitu. Tetapi berapa kali kita merasa seperti bujangnya Elisa ini, betul nggak saudara? Ya nggak? Berapa kali kita merasa seperti bujangnya Elisa, bukan Elisa, bukan, tapi bujangnya. Kenapa? Kita merasa
banyak musuh di sekeliling kita yang rasa-rasanya ingin menangkap kita dan membunuh kita secara karakter, secara pribadi, betul nggak? Secara ekonomi, secara kesehatan kita. Secara kesehatan kita ini saudara melawan banyak sekali hal-hal yang bisa membuat kita sakit, betul nggak? Kan COVID, virus, makanan kita saudara, makanan dan minuman kita sekarang itu membuat kita cepat sakit. Saudara. Saya sekolah SMA-nya itu di Jawa Tengah, di Wuryantoro. Dulu di peta itu nggak ada saudara, saking terpencilnya ya. Dan di sana orang rata-rata hidup 100 tahun lebih saudara. Di sana hidup 100 tahun lebih, kenapa? Karena ya saya manggilnya mbah itu. Di setiap rumah yang di kampung yang saya tinggalin waktu itu pasti ada mbah. Pasti ada orang tuanya yang hidup 100 tahun lebih, saudara, bayangkan. Karena mereka tidak pernah minum Coca-Cola. Saya udah pernah cerita belum ya? Jadi saya waktu itu beli Coca-Cola, ya kan. Kemudian saya suruh mbahnya nih, ya saya iseng juga waktu itu, mbah, kopi mbah, saya bilang gitu ya waktu itu ya. Kopi mbah, kopi dari Jakarta, saya bilang gitu. Iya kah Le, katanya, ya, Le itu anak cowok gitu. Enggak mbah, saya bilang. Terus diminum sama mbahnya ini. Aduh, dia langsung teriak-teriak, kobong, katanya, tahu nggak kobong? Kebakar katanya. Tidak pernah minum, aduh saya salah juga saudara. Ya, kenapa saya kasih itu? Ya, saudara tahu satu kaleng Coca-Cola mengandung 8 sendok gula. Ya, itu satu kaleng Coca-Cola, Fanta dan kawan-kawannya itu mengandung 8 sendok gula. Dan itu tidak pernah diminum oleh mbah-mbah itu. Masak, saudara, jarang pakai minyak goreng. Kalaupun pakai minyak, sedikit sekali. Mereka masak pakai kayu bakar dengan penggorengan tanah liat yang nggak perlu minyak goreng, nggak lengket, saudara, kalau masak di situ. Ya, gula, minyak goreng, makanya mereka bisa hidup 100 tahun lebih. Gula, minyak goreng. Sedangkan kita sekarang gimana? Kalau makan apa? Nasi udah mateng digoreng lah. Habis itu minumnya apa saudara? Es teh manis. Nah itu satu lagi es, nggak pernah diminum sama mbah-mbah itu. Kulkas nggak ada di sana. Mereka minum dari air kendi, saudara. Bahkan ya ada satu mbah itu, saya suka sama mbah itu kenapa? Dia punya kendi kecil, itu ditaruh di teras. Itu saudara, dalam waktu 3 hari itu bisa penuh sendiri dengan air. Jadi air embun. Oh itu enak banget saudara kalau diminum. Saya sering minta 1 gelas saja gitu. Itu sangat-sangat enak air itu saudara. Air embun. Nah itu yang diminum. Lah kita apa? Es. Es kristal sekarang ada di mana-mana. Betul nggak saudara? Aduh ya saudara. Ya, gula, minyak, es. Daging, waduh. Mbak-mbak itu jarang makan daging, saudara. Makannya apa? Sayur, tempe, tahu. Ya, saudara. Kita diserang seperti itu sekarang zaman kita ini. Banyak pasukan-pasukan musuh ya menggunakan makanan untuk menjadi lawan kita. Bukan gak boleh makan aja. Kalau saya makan, minum es teh ya, minum aja silakan. Tapi jangan sampai kayak teman saya. Saya jadi makan sama dia kan ya, dia yang ngajak. Biasanya orang yang ngajak itu kan yang neraktir, betul kan saudara ya? Pesen bro katanya, pesan. Dia duluan pesan. Ya, ayam goreng, lalapan, es teh 2 katanya gitu. Ya udah, saya bilang, ya udah saya ayam goreng juga, saya bilang gitu. Saya nggak pesan minum, karena dia sudah bilang es teh 2. Terus dia ngomong, bro nggak pesan minum. Ah, tadi 2, itu untuk gua semua katanya. Ngeri ya, saudara. Aduh. Harus jaga saudara makanan, olahraga harus saudara. Seperti Elisa dan bujangnya ini, begitu banyak musuh kita sekarang saudara, begitu banyak, luar biasa.
Tapi ada bedanya antara Elisa dan bujang. Elisa tetap santai, bujangnya panik. Sampai akhirnya Elisa di ayatnya yang ke-17 berkata seperti ini. Lalu berdoalah Elisa, ya Tuhan, Tuhannya ini pakai kata Elohim, Yahweh, besar semua. Ya betul, besar semua ya hurufnya. Bukalah kiranya matanya supaya ia melihat. Maka Tuhan Elohim Yahweh itu membuka mata bujang itu sehingga ia melihat apa yang dilihat saudara. Tampaklah gunung itu penuh dengan kuda dan kereta berapi. Ini siapa saudara? Siapa kira-kira kuda, kereta? Tentunya ada orangnya di atasnya. Tapi bukan orang, itu malaikat. Anak buahnya siapa? Waktu itu pernah saya khotbahkan. Anak buahnya siapa? Mikael, panglima perang. Dikirimlah oleh Mikael ya, pasukannya untuk menjaga Elisa. Segel terbuka. Saudara ya, segel malaikat berapi terbuka. Malaikat bukan cuma sekedar malaikat, tapi malaikatnya berapi-api. Ini bukan komik ataupun film Avenger, saudara ya kan? Ini adalah kisah nyata. Ini adalah kisah nyata yang seringkali luput dari pemahaman kita, sehingga kita merasa hal-hal seperti ini hanya terjadi di dongeng, hanya terjadi di perjanjian lama, betul nggak saudara? Hanya terjadi nun jauh di sana, saya nggak pernah lihat Pak, saya nggak peduli juga, gitu saudara. Saya nggak pernah ngerasain, saya nggak butuh juga Pak. Nah itulah kesalahan kita saudara. Hal-hal yang seperti ini masih berlaku sampai sekarang. Masih bisa terjadi sampai sekarang dan akan terjadi terus sampai selama-lamanya karena ini adalah sesuatu yang nyata. Sama seperti saudara lihat monitor ini, ya, senyata itulah Tuhan kita. Amin. Senyata itulah malaikat yang ada di sekeliling kita. Kalau misalnya Tuhan izinkan sekarang kita berdoa, Tuhan, buka mata kami untuk bisa melihat malaikat-Mu. Waduh, ini silau kita saudara. Karena apa? Ini berlaksa-laksa malaikat di sekeliling kita. Demikian juga dengan malaikat jahat, yaitu iblis dan anak buahnya. Itu juga berlaksa-laksa juga. Banyak juga. Ya. Sekarang kan lagi itu tuh ya, apalah pesulap merah atau segala macam itu ya. Kita harus bilang bahwa itu memang benar. Kalau ilmu goib atau ada segala tuyul, jin itu memang betul saudara, memang ada. Roh-roh jahat itu ada, jangan dianggap tidak ada. Tapi malaikat juga ada. Jangan orang fokus hanya kepada roh-roh jahat, hanya kepada ilmu kegelapan gitu ya. Harus kita tahu juga bahwa malaikat itu juga ada. Dunia roh itu nyata, senyata dunia fisik yang sekarang kita jalani. Oke. Mungkin saudara akan berkata, Pak itu mah cuma di perjanjian lama aja gitu. Gak ada sekarang kayak gitu-gitu Pak, malaikat saya belum pernah lihat. Gitu kan. Apalagi Tuhan, saya belum pernah lihat, belum pernah dengar suaranya. Apapun yang berhubungan dengan roh itu saya nggak percaya Pak. Karena saya belum pernah lihat, belum pernah alami, belum pernah merasakannya. Saya ingin katakan kepada saudara semua bahwa kadangkala kita tidak perlu melihat, mendengar secara langsung atau merasakan secara fisik untuk mengetahui bahwa Tuhan itu ada. Gak perlu, saudara. Kadangkala kita gak perlu dibuka matanya seperti yang dilakukan oleh Elisa ini sampai dia harus berdoa supaya mata bujangnya itu terbuka. Gak perlu, saudara. Kadangkala kita itu hanya perlu percaya. Maka itu waktu ditanya, Kak materinya, saya bilang untuk yang sekarang ini nggak perlu materi ya, nggak perlu PowerPoint. Karena yang diperlukan sekarang untuk firman Tuhan saat ini adalah kepercayaan kita.